Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, kita sudah masuk ke bab 9 sebenarnya, yaitu tentang siklus revigrasi, dan kita sudah belajar tentang mesin pendingin dan pompa kalor, siklus ideal kompresi uap, juga tentang siklus kompresi aktual kompresi uap. Nah, kita sekarang akan membahas bagaimana campuran udara dan uap air. Oke, kita akan belajar di bab 9 bagian 4 tentang grafik psikometrik chart. Oke. Nah, ini bagian 9.5 ini berisi tentang campuran udara dan uap air. Jadi gini, sebenarnya udara itu tidak murni 100% adalah gas. Sebenarnya adalah campuran dari udara kering yang berupa gas dan juga campuran berupa uap air atau water vapor. Jadi berdasarkan hukum Dalton, tekanan udara tersebut sebenarnya ada tekanan dua buah fluida, yaitu tekanan pada udaranya sendiri dan tekanan dari uap air. Nah, jadi pada saat kita menghitung specific humidity, itu kelembapan spesifik, kita bisa menghitung dari gini, bahwa pada saat kita bicara tentang energi, sebenarnya energi udara itu adalah massa dari udara tersebut dikalikan entalpi dari campurannya, dari udara dan uap airnya. Nah, sebenarnya merupakan adalah gabungan dari energi udaranya sendiri dan juga energi dari uap airnya. Nah, pada saat specific humidity itu formulasikan sebagai perbandingan massa uap air dibagi massa udara keringnya ini, maka ini dibagi udara ini, maka menjadi perbandingan massa uap air dibagi massa udara keringnya. Ini yang dinamakan specific humidity-nya. Oke, untuk penjelasan lebih detailnya teman-teman bisa membaca bagian bawahnya, tapi saya coba skip langsung ke diagram psikometrik chart. Ya, seperti ini. Jadi oke, untuk membuktikan bahwa ada uap air yang ada dalam udara, kita bisa buktikan. Coba teman-teman pasti ingat, pada saat kita mengeluarkan botol dingin dari kulkas, setelah itu kita letakkan di tengah ruangan dan kita tunggu beberapa saat, maka akan terjadi di bagian luar dari botol akan ada air yang menempel di dinding-dinding botolnya. Oke, itu artinya terjadi proses kondensasi dari uap air yang ada di udara karena energinya diserap ke dalam botol, makanya terjadi proses perubahan fase dari uap air yang ada di udara menuju dinding-dinding dari botol tersebut. Makanya disebut proses kondensasi. Kapan ini terjadi? Dengan diagram psikometrik kita akan bisa memahami kapan ini bisa terjadi dan bagaimana usaha untuk mencegahnya. Oke, inilah diagram atau grafik psikometrik. Jadi ini diambil pada tekanan 1 atmosfer tekanannya. Nah, kita pahami bagian-bagian dari diagram grafik tersebut. Ini pertama, di sini di kurva X ini ada 0, 5, 10. Ini adalah yang dinamakan dry bulb temperature atau temperatur bola kering. Nah, ini juga di sini yang kamera ini yang dinamakan temperatur bola basah atau TWB.
Oke, 5, 10. Dan di sisi Y ini yang 0,5 ini yang dinamakan specific humidity. Oke, untuk memahaminya kita lihat satuannya saja paling mudah. Jadi specific humidity adalah satuannya adalah gram moisture dibagi kilogram dry air. Artinya apa? Artinya specific humidity ada perbandingan gram massa dari moisture yaitu uap air per kilogram udara keringnya. Oke, itu pemahamannya. Nah, di sini ada juga yang hijau ini, garis-garis hijau. Ini adalah garis-garis spesifik volume. Oke, volume spesifik. Dan yang merah ini adalah kita lihat satuannya aja. Satuannya adalah kilojoule per kilogram, artinya adalah entalpinya atau energi per satuan massanya atau entalpi. Oke. Yang biru ini ada relative humidity. Jadi di relative humidity nilainya adalah 10, 20, 30, 40, 60 sampai 80. Di sini inilah garis saturated line-nya, garis jenuhnya. Di sinilah relative humidity-nya sudah 100%. Artinya sudah liquid. Oke, itu pemahamannya. Jadi dengan memahami grafik ini kita bisa mengetahui parameter udara yang ada di lingkungan kita. Oke, seperti itu. Jadi untuk memahami kondisi udara kita selalu menggunakan minimal yaitu 2 parameter. Pertama, contohnya pada saat kita memiliki dry bulb atau temperatur bola kering, kita juga tahu bola basahnya, TWB-nya, maka kita akan bisa tahu kelembapan relatif dari udara tersebut dan juga akan tahu berapa spesifik humidity-nya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, ini yang salah satu contohnya. Jadi diagram psikometriknya ASRAI itu sudah memberikan panduan bahwa yang dinamakan comfort zone atau daerah nyaman bagi manusia itu sebenarnya adalah di sini. Jadi kita masuk area nyaman itu pada saat suhunya itu antara 22 sampai 27 temperatur bola keringnya. Tapi dengan catatan kelembapan relatifnya antara 40 sampai 60. Jadi artinya pada saat kita memiliki ruangan suhunya 20 derajat, kelembapannya misalkan 80, itu juga tetap tidak nyaman bagi manusia. Oke. Jadi kenyamanan menurut ASRAI itu sudah dipetakan terletak antara kelembapan 40 sampai 60 dengan suhu bola keringnya antara 22 sampai 27. Oke, bagaimana memplotnya? Jadi seperti ini. Jadi misalkan contoh sederhana adalah gini. Pada saat saya memiliki suhu bola kering 27 derajat, kelembapan saya misalkan adalah 60 derajat. Ini bisa kita tarik garis ke atas. Ini 27 derajat, tarik ke atas ini dengan kelembapan 60, maka kita bisa plot bahwa nilai dari entalpinya adalah ini. Berarti pada saat kita memiliki udara suhunya 27 derajat dengan kelembapan 60%, entalpi udara tersebut adalah 60 kJ per kilogram. Dan dengan temperatur bola basahnya yaitu sekitar 21 derajat. Jadi bola keringnya adalah 27 di sini.
27 dengan bola basahnya 21. Nah, apa yang bisa kita baca? Yaitu berikutnya, parameter berikutnya, udara tersebut memiliki volume spesifik antara 0,85 ke 0,86 meter kubik per kilogram. Jadi dalam 1 kilogram udara tersebut pada kondisi ini akan menempati ruang sekitar 0,87 meter kubik. Nah, kita pada saat kita tarik ke arah sana, kita akan dapatkan angka antara 10 sampai 15, mungkin sekitar 14 di sini. Artinya udara tersebut memiliki uap air sebesar 14 gram per kilogram udara keringnya. Itu cara memahami diagram psikometriknya. Nah, dengan pengetahuan itu kita bisa memplot kondisi-kondisi yang lain.